Halo Tantes, welcome back with me si Detektif Malam di channel Tante Malam. Dari para Tantes, mungkin ada yang pernah menaiki sebuah kapal, entah itu di saat liburan, urusan pekerjaan, atau dari para Tantes ada yang menjadi seorang pelaut. Namun pada Juni 1947, di tengah kegelapan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sebuah pesan Morse memecah keheningan. Pesan itu bukan sekedar permintaan tolong biasa. Pesan itu adalah jeritan ketakutan yang akan menghantui dunia maritim selamanya. Isi pesan Morse-nya begini kira-kira. Semua perwira, termasuk kapten, tewas. Tergeletak di ruang peta dan anjungan. Kemungkinan seluruh awak kapal tewas. Jeda sejenak lalu diikuti oleh serangkaian kode Morse yang kacau. Sebelum akhirnya muncul satu kalimat terakhir yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya mati. Jadi, hari ini kita akan menyelami salah satu misteri laut terbesar dalam sejarah, kisah SS Orang Medan. Apakah ini kecelakaan kimia, serangan supranatural, ataukah hanya sebuah legenda urban yang diciptakan untuk menutupi rahasia perang yang jauh lebih gelap? Begini kisahnya. Setelah menerima pesan Morse tersebut, kapal penyelamat Silver Star adalah yang pertama tiba di lokasi. Mereka menemukan SS Orang Medan terapung tanpa tanda-tanda kehidupan. Saat tim penyelamat naik ke atas dek, mereka disambut oleh pemandangan yang keluar langsung dari mimpi buruk. Seluruh kru kapal tewas, namun mereka tidak mati karena luka tembak atau perkelahian. Tubuh mereka ditemukan tersebar di dek, kaku dengan mata terbelalak menatap ke arah matahari. Mulut terbuka seolah berteriak dan tangan yang seolah-olah sedang menghalau suatu yang tak terlihat. Bahkan anjing kapal itu pun ditemukan tewas dalam posisi menggeram. Yang paling aneh, tidak ada satupun tanda kekerasan pada tubuh mereka. Mereka seperti mati karena ketakutan yang luar biasa. Kapten Silver Star memutuskan untuk menarik SS Orang Medan ke pelabuhan terdekat. Namun, saat tali tambat baru saja dipasang, asap tebal ini mulai keluar dari palka nomor 4. Hanya dalam hitungan detik, sebuah ledakan hebat mengguncang kapal itu. Tim penyelamat terpaksa memotong tali dan melompat kembali ke kapal mereka. SS Orang Medan tenggelam dengan cepat ke dasar Selat Malaka, serta membawa semua mayat dan jawaban atas misteri ini ke kegelapan abadi. Tidak ada puing yang tersisa, tidak ada investigasi resmi yang bisa dilakukan. Disinilah spekulasi dimulai. Banyak peneliti percaya Orang Medan ini membawa kargo rahasia yang sangat berbahaya. Sianida atau gas saraf sisa Perang Dunia II dari Unit 731 Jepang. Jika air laut masuk ke ruang penyimpanan dan bereaksi dengan bahan kimia ini, ia akan melepaskan gas beracun yang membunuh kru secara instan. Ini menjelaskan mengapa mereka tampak tercekik dan mengapa kapal itu akhirnya meledak. Namun, jika ini benar, mengapa tidak ada catatan resmi mengenai keberadaan kapal ini di pelabuhan manapun? Beberapa orang beralih ke penjelasan yang lebih aneh. Apakah ada kantong gas metana yang meletus dari dasar laut dan meracuni para kru kapal itu? Atau mengingat ekspresi ketakutan di wajah para korban, apakah mereka menghadapi sesuatu yang bersifat paranormal? Beberapa saksi yang kebenarannya ini masih diperdebatkan mengklaim merasakan suhu dingin yang menusuk di dek kapal, padahal saat itu cuaca sangat panas. Apakah ada tangan tak terlihat yang menjemput nyawa mereka? Tapi inilah bagian yang paling mengejutkan. Tidak ada catatan resmi tentang kapal bernama SS Orang Medan di buku register Lloyd Shipping. Namun, pada tahun 1950-an, dokumen CIA yang dideklasifikasi menunjukkan bahwa mereka menaruh perhatian serius pada kasus ini. Apakah Orang Medan adalah kapal penyelundup tanpa dokumen? Ataukah nama itu hanyalah nama samaran untuk kapal lain yang sedang menjalankan misi rahasia di bawah radar internasional? SS Orang Medan tetap menjadi salah satu hantu paling legendaris di lautan kita. Antara fakta sejarah yang terkubur dan legenda yang terus tumbuh,
Satu hal yang pasti, lautan menyimpan rahasia yang terkadang lebih baik tidak pernah kita temukan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini kecelakaan kimia yang ditutupi pemerintah? Atau ada sesuatu yang lebih jahat di Selat Malaka? Tulis teori kalian di kolom komentar. Baik Tanteis, mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Jika kalian memiliki saran untuk video selanjutnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya dapat lebih berkembang ke depannya. Dan kalian juga boleh nge-share channel ini ke teman, keluarga, pasangan, atau mantan kalian jika mereka menyukai channel yang membahas tentang kisah misteri, horor, dan lainnya. Sekian, terima kasih.